Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Baik, masih membahas tentang pola hereditas atau pewarisan sifat. Pada bagian yang kelima ini kita akan fokus membahas tentang tautan, pindah silang, gagal berpisah, dan juga determinasi seks. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas bahwa ada anomali dalam hukum Mendel, di mana anomali-anomali pewarisan sifat ini diidentifikasi sebagai suatu bentuk penyimpangan semu dari hukum Mendel. Nah, berkaitan dengan penyimpangan semu hukum Mendel ini tidak bisa dipisahkan dengan peristiwa tautan, pindah silang, dan juga gagal berpisah. Lalu apa sebenarnya tautan, pindah silang, dan gagal berpisah tersebut? Kita akan membahas satu persatu, mulai dari yang pertama, yaitu tautan atau linkage. Nah, tautan adalah suatu peristiwa di mana dua gen atau lebih yang terletak dalam kromosom yang sama dan dia tidak dapat memisah secara bebas saat terjadinya meiosis. Nah, kita tahu bahwa ketika proses meiosis ini ada pemisahan antara dua kromosom homolog. Nah, dengan adanya gen yang tertaut ini, maka gen ini tidak bisa berpisah. Gen ini akan tetap bersama. Nah, ini sebagai gambaran di mana terjadi antara tautan gen 1 dan juga gen 2, dimana kita tahu bahwa dalam satu kromosom itu terdapat banyak sekali lokus yang diisi oleh gen-gen yang berbeda. Nah, pada kondisi tertentu ada dua gen atau lebih, dimana dua gen tersebut dia terletak berdekatan, letaknya berdekatan, sehingga mengakibatkan dua gen ini dia tidak bisa memisah secara bebas ketika terjadinya proses meiosis. Ini adalah gen yang tertaut. Nah, pada kondisi tertentu ketika kita menyilangkan dua sifat beda, ada gen yang tidak tertaut. Artinya adalah dua gen ini terpisah dari dua kromosom yang berbeda. Artinya lokusnya tidak terdapat pada kromosom yang sama. Itu artinya adalah gen yang tidak tertaut. Nah, kalau dia gennya tertaut, berarti dia terletak pada satu kromosom yang sama dan dia letaknya berdekatan antara satu gen dan gen yang lain. Nah, berkaitan dengan tautan, ada dua macam jenis tautan. Ada yang dinamakan sebagai tautan autosomal atau gen-gen yang tertaut pada kromosom tubuh atau kromosom autosom, ya, kromosom tubuh, dan juga ada tautan seks atau sex linkage, di mana gen-gen tersebut tertaut pada kromosom-kromosom seks atau gonosom, yaitu kromosom X maupun kromosom Y, itu kalau pada manusia. Nah, tautan atau linkage ini pertama kali diidentifikasi oleh Thomas Hans Morgan, di mana beliau mencoba suatu percobaan dengan menyilangkan spesies Drosophila melanogaster atau lalat buah dengan beberapa sifat beda. Nah, kita lihat bagaimana percobaannya atau simulasinya. Nah, Morgan ini dia mencoba untuk membuktikan bahwa adanya tautan autosomal. Dia mencoba menyilangkan Drosophila bertipe wild dengan hitam vestigial, di mana persilangan ini adalah test cross, di mana tipe wild ini dia memiliki genotip yang heterozigot, B besar, B kecil, VG besar, dan VG kecil. Nah, itu heterozigot tipe wild. Dia warna tubuhnya abu-abu dan sayapnya normal. Sedangkan yang hitam vestigial dia merupakan spesies atau Drosophila yang memiliki genotip homozigot resesif, di mana genotipnya adalah B kecil, B kecil, VG kecil, VG kecil. Nah, itu hitam vestigial. Ini adalah tipe persilangan test cross. Nah, ketika disilangkan, seharusnya kalau tidak ada tautan, ini hasil normalnya adalah 1:1:1:1. Baik itu hitam vestigial, tipe wild, abu-abu vestigial maupun normal, itu perbandingannya 1:1:1:1. Tapi ketika kita lihat coba hasil dari simulasi yang dilakukan oleh Morgan ini, ternyata ada anomali di situ. Dimana di sini yang hitam vestigial dan tipe wild atau dia fenotipnya parental, ya, kombinasi parental atau KP,
kombinasi parental itu adalah dia yang memiliki fenotip sama dengan induknya, tipe wild ya, sama dengan induknya, dan hitam vestigial sama dengan induknya. Ini dia memiliki jumlah yang lebih banyak daripada yang fenotip rekombinan atau fenotip campuran dari kedua induk. Nah, ini kita lihat coba. Yang hitam vestigial dia 944. Kemudian tipe wildnya 965, sedangkan abu-abu vestigialnya cuma 206 dan hitam normalnya cuma 185. Di sini ada anomali yang seharusnya 1:1:1:1, ini justru lebih 9:9:1:1. Nah, ini anomali yang terjadi dalam persilangan antara tipe wild dengan hitam vestigial pada Drosophila melanogaster. Nah, di sini bisa disimpulkan bahwa gen yang mengatur warna tubuh dan juga bentuk sayap itu ternyata dia tertaut antara satu sama lain, di mana kedua gen tersebut dia terdapat pada kromosom yang sama. Nah, sehingga tidak terjadi pemisahan secara bebas ketika terjadinya proses meiosis atau pembentukan sel-sel gamet. Nah, itu yang mengakibatkan terjadinya tautan autosomal. Nah, kemudian Morgan ini juga mencoba menyilangkan Drosophila yang dia dengan satu sifat beda, yaitu warna matanya ada warna merah dan juga warna putih, dimana untuk warna merah ini dia dikontrol oleh gen W besar, sedangkan putih dia W kecil, dan merah dia lebih dominan terhadap putih. Ini untuk membuktikan bahwa adanya tautan seks. Morgan mencoba menyilangkan Drosophila bermata merah yang betina, otomatis karena betina dia kromosomnya XX, kromosom seksnya adalah XX, dan dia menyilangkannya dengan Drosophila dengan warna putih, dia jantan atau XY. Nah, ketika disilangkan keduanya, ini ternyata menghasilkan jumlah anakan yang khas di sini, dengan perbandingan yang khas, di mana seluruh Drosophila yang betina dia memiliki bentuk atau warna mata berwarna merah. Tidak ada yang berwarna putih, semua yang betina warnanya merah. Sedangkan yang jantan itu separuh warna merah, separuh warna putih. Nah, itu yang didapat dari percobaan ini. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa ternyata gen yang mengontrol warna mata ini dia dibawa oleh atau terdapat atau tertaut dengan kromosom seks, yaitu kromosom X. Tidak ditemukan pada kromosom Y. Sehingga pada jantan ini semuanya ada yang berwarna putih, separuh berwarna merah. Sedangkan pada betina, karena yang satu betina itu dia membawa gen yang dominan atau homozigot dominan, maka tidak ada betina yang dia berwarna putih, karena semuanya tertutup oleh sifat dari yang dominan tadi. Nah, itu tautan seks. Itu tentang tautan. Kemudian yang kedua adalah pindah silang atau crossing over. Nah, crossing over itu adalah pertukaran gen-gen dalam kromosom melalui pertukaran segmen kromatid pada kromosom yang sehomolog. Nah, ini kita tahu bahwa setiap kromosom pada sel tubuh itu memiliki pasangan satu sama lain. Itu yang disebut sebagai kromosom homolog. Ini sudah dibahas ketika kita membahas tentang materi genetik. Nah, dan ketika proses pembelahan sel ini memungkinkan adanya pindah silang atau pertukaran lengan antara satu kromosom homolog dengan kromosom sehomolognya yang lain. Nah, sehingga terbentuk adanya kromatid rekombinan dan kromatid non rekombinan. Nah, pindah silang ini terjadi pada profase 1 pada meiosis 1, di mana ketika kromosom yang homolog ini saling berdekatan, dia akan terbentuk kiasma atau persilangan antara satu lengan kromatid dengan kromatid yang lain yang tidak sesaudara. Ini membentuk kiasma. Nah, adanya kiasma ini memungkinkan adanya proses pindah silang tadi, sehingga ketika dia menjadi gamet memungkinkan ada 4 macam gamet. Nah, itu pindah silang. Nah, proses pindah silang ini menghasilkan rekombinan. Tadi ya sudah dijelaskan menghasilkan rekombinan, di mana dari rekombinan ini dapat dicari
nilai pindah silangnya antara satu gen dengan gen yang lain. Nah, untuk rumusnya sendiri nilai pindah silang adalah bisa dilihat ketika proses persilangan, dilihat dari hasilnya, hasil anakannya atau F1-nya, di mana penghitungannya adalah jumlah tipe yang rekombinan, anakan rekombinan dibagi dengan jumlah keseluruhan individu yang dihasilkan dikali 100%, itu didapat nanti nilai pindah silangnya. Sebagai contoh kasus, ini adalah persilangan Drosophila tipe Wild dan Histam vestigial yang dilakukan oleh Morgan yang tadi sudah dijelaskan, menghasilkan tipe kombinasi parental Hitam vestigial 944, tipe Wild 965, dan rekombinannya abu-abu vestigial 206 dan hitam normalnya 185. Nah, ini yang dicari adalah persentase dari kombinasi parental, rekombinan, dan juga nilai pindah silangnya. Nah, caranya adalah kita cari dulu jumlah keseluruhan dari kombinasi parentalnya. Kombinasi parental adalah dua ini, hitam vestigial dan tipe Wild. Nah, ini parental karena dia sama fenotipnya dengan kedua induknya. Ini dijumlahkan 944 ditambah dengan 965, hasilnya 1909. Kemudian dicari jumlah rekombinannya, abu-abu vestigial dan hitam normal dijumlahkan semua, hasilnya adalah 391. Total keseluruhan anakan yang dihasilkan adalah 2300. Kemudian kita mencoba cari kombinasi parentalnya, persentase kombinasi parental. Tinggal dibagi dengan jumlah keseluruhan anakan, kemudian dikali 100%, hasilnya adalah 83%. Ini persentase dari kombinasi parentalnya. Sedangkan rekombinannya 391 dibagi dengan 2300 dikali 100% adalah 17%. Ini nilai persentase dari rekombinannya. Lalu kita cari NPS-nya atau nilai pindah silang. Nah, nilai pindah silang ini sama dengan persentase dari rekombinan, di mana jumlah rekombinan dibagi dengan jumlah individu keseluruhan dikali 100%, hasilnya adalah 17%. Itu nilai pindah silang antara bentuk atau warna tubuh dengan bentuk sayap. Nah, gen yang mengatur warna tubuh dengan bentuk sayap pada Drosophila. Nilai pindah silangnya adalah 17%. Itu pindah silang. Kemudian kita membahas yang berikutnya, yaitu gagal berpisah atau disjunction. Non-disjunction ya. Non-disjunction ini peristiwa gagalnya satu atau lebih kromosom untuk berpisah. Nah, kita tahu bahwa dalam proses meiosis ini terjadi proses pemisahan kromosom yang terjadi pada tahapan anafase, baik itu pada meiosis 1 maupun meiosis 2. Kalau yang meiosis 1 ketika tahapan anafase ini yang berpisah adalah kromosom homolog. Sedangkan kalau di anafase meiosis 2 ini yang berpisah adalah kromatid saudara. Nah, ini terjadinya gagal perpisahan ini dapat dikarenakan adanya mutagen atau zat-zat tertentu yang dapat menghasilkan suatu bentuk mutasi tertentu pada gen. Nah, ini gagal berpisah ini dapat terjadi pada semua jenis kromosom ya, baik itu autosom maupun gonosom, kromosom tubuh maupun kromosom seks. Ini adalah gambarannya. Ketika meiosis 1, non-disjunction yang terjadi atau gagal berpisah yang terjadi pada kromosom yang homolog. Kita tahu bahwa ketika metafase meiosis 1, ini kromosom homolog akan saling berjejeran dan nanti akan membentuk kiasma. Nah, kemudian satu kromosom homolog dengan kromosom homolog yang lain dia akan dipisahkan, ditarik ke kutub yang berlawanan. Nah, pada kondisi tertentu ada suatu kondisi di mana dua kromosom homolog ini tidak dapat ditarik sehingga dia tetap menjadi satu dan keduanya menuju ke salah satu kutub, sehingga salah satu kutub kelebihan satu kromosom, sedangkan kutub yang lain dia akan kekurangan kromosom. Itu yang disebut sebagai gagal berpisah atau non-disjunction. Itu pada meiosis 1. Nah, bagaimana kalau terjadinya pada meiosis 2? Nah, kita tahu di meiosis 2 kromosom homolog ini sudah memisah di meiosis 1. Kemudian satu kromosom ini kan memiliki dua kromatid atau kromatid saudara. Ini yang akan ditarik menuju ke kutub yang berlawanan. Pada kondisi tertentu kromatid saudara ini tidak bisa memisah
sehingga keduanya menuju ke salah satu kutub, sedangkan kutub yang lain dia kosong. Nah, hasilnya adalah ada yang gamet yang dia kelebihan satu kromosom. Ini N+1 ya, berarti dia kelebihan satu kromosom. Sedangkan gamet yang lain dia ada yang kekurangan kromosom, N-1. Nah, sedangkan pada kalau terjadinya pada meiosis 2, ada yang N+1, ada yang N-1, dan ada yang normal, yang N. Nah, itu kalau terjadinya pada meiosis ke-2. Itu peristiwa gagal berpisah atau non-disjunction. Nah, peristiwa gagal berpisah atau non-disjunction ini mengakibatkan kelebihan dan kekurangan kromosom, di mana kelebihan dan kekurangan kromosom ini dapat mengakibatkan suatu penyakit atau kelainan genetik. Nah, ada macam-macam kelainan genetik yang diakibatkan oleh peristiwa gagal berpisah. Ini contohnya pada manusia ya. Ada yang dinamakan sebagai sindrom Down. Ini kelebihan satu kromosom autosom. Harusnya kan 44A plus XX atau XY. Di sini kelebihan satu sehingga dia tertulisnya adalah 45A. Kelebihan satu kromosom. Itu sindrom Down. Kemudian ada sindrom Klinefelter. Ini kelebihan satu kromosom X, sehingga hasilnya adalah 44A plus XXY. Itu sindrom Klinefelter. Kemudian ada lagi sindrom Jacobs. Ini kelebihan satu kromosom Y. Ada lagi sindrom X triple. Dia kelebihan satu kromosom X pada perempuan. Jadi perempuan kan XX normalnya, tapi dia kelebihan X satu lagi, sehingga dia terjadi sindrom X triple. Kemudian ada lagi sindrom Turner. Dia kekurangan satu kromosom X, berarti dia cuma memiliki satu kromosom X saja. Dan ada lagi sindrom Y, berarti dia hanya memiliki kromosom Y saja, tidak memiliki pasangannya yaitu X. Nah, itu sindrom Y. Nah, kelainan-kelainan genetik ini nanti kita akan membahasnya lebih lanjut ketika kita masuk ke materi tentang mutasi. Nah, itu akan kita bahas lagi. Nah, ini contoh kasus pada manusia, di mana perempuan non-disjunction, kemudian dia dikawinkan dengan laki-laki yang normal. Ini gamet yang terjadi karena dia perempuannya non-disjunction, terjadi gagal berpisah. Akhirnya satu gamet memiliki dua kromosom X dan satu gametnya tidak memiliki kromosom sama sekali, kromosom X sama sekali. Sedangkan yang normal, yang laki-laki normal terbagi normal, yang satu gamet X, yang satu lainnya adalah Y. Nah, ketika ini bergabung dalam suatu fertilisasi menghasilkan anakan yang dia bermacam-macam. Ketika XX ketemu dengan X menghasilkan wanita super atau sindrom triple X tadi. Ketika dia X ini bertemu dengan kromosom atau sel gamet yang dia tidak memiliki kromosom X, maka menghasilkan wanita dengan sindrom Turner. Kalau yang Y yang bertemu dengan double X, dia akan menjadi laki-laki dengan sindrom Klinefelter. Sedangkan ketika Y ini bertemu dengan gamet yang tidak memiliki X, maka menghasilkan sindrom Y. Nah, ini sifatnya adalah letal atau dia tidak bisa bertahan hidup. Ini contoh kasus pada manusia. Nah, ini akan kita bahas lebih lanjut ketika nanti kita akan masuk ke peristiwa mutasi. Kemudian determinasi seks atau bagaimana sebenarnya penentuan jenis kelamin pada makhluk hidup. Nah, kita tahu bahwa penentuan jenis kelamin pada makhluk hidup itu dipengaruhi oleh jenis dari gonosom atau sel-sel atau kromosom-kromosom seks ya. Kromosom seks atau gonosom. Nah, ada dua macam individu berdasarkan determinasi seks. Ada individu yang homogametik, artinya dia memiliki satu jenis gonosom saja. Misalnya kalau pada manusia adalah wanita, karena wanita memiliki dua kromosom X, dia homogametik karena kromosomnya sama, X-nya sama. Atau pada ayam jantan, dia kromosomnya ZZ. Kemudian ada individu heterogametik. Hetero itu ada campuran, hetero itu campuran. Berarti satu individu dia memiliki dua jenis gonosom. Pada laki-laki contohnya dia kromosomnya X dan Y. Pada ayam betina itu ZW. Itu individu heterogametik. Nah, untuk determinasi seks sendiri, kalau pada tumbuhan ini rata-rata semua tumbuhan dia sifatnya adalah hermaprodit. Ya, kita tahu bahwa tumbuhan itu hermaprodit. Dalam satu tumbuhan
dalam satu bunga dia terdapat putik sekaligus benang sari. Berarti dia memiliki dua alat kelamin, baik itu jantan maupun betina dalam satu individu. Itu yang dinamakan sebagai hermaprodit. Nah, pada jenis-jenis tertentu tumbuhan ini ada juga yang dikontrol oleh gonosom X dan Y. Sama dengan manusia ya, X dan Y. Contohnya adalah pada salak. Tumbuhan salak ini ada tumbuhan salak yang jantan sendiri, individu jantan, ada yang betina. Nah, itu yang dikontrol oleh gonosom X dan juga Y, itu pada tumbuhan. Nah, kalau pada hewan dan manusia ini ada beberapa tipe. Ada yang pertama adalah tipe XY, kemudian ada tipe ZW, ada tipe X0, dan ada tipe haploid diploid. Nah, kalau pada manusia itu adalah tipe XY, di mana yang jantan atau yang laki-laki dia heterogametik XY, sedangkan yang perempuan dia homogametik XX. Nah, itu pada manusia tipe XY. Nah, kalau pada serangga, pada belalang misalnya ya, pada Orthoptera dan juga kelompok Hemioptera, belalang, kemudian kecoa dan lain sebagainya, itu adalah tipenya X0. X0 artinya adalah dia cuma dikontrol oleh gonosom jenis X saja. Jadi ketika X-nya double, dia menjadi individu yang betina. Sedangkan kalau cuma satu X saja dalam satu individu, dia menjadi individu jantan. Nah, itu tipe X0. Kemudian ada tipe ZW. Ini pada burung, pada ikan, kupu-kupu dan juga reptil. Nah, beberapa jenis reptil ya. Ini dia tipenya adalah ZW. ZW ini kebalikan dari XY. Dimana kalau XY itu yang jantan atau yang laki-laki itu dia heterogametik, sedangkan kalau pada tipe ZW yang heterogametik justru yang betina, sedangkan yang jantan dia homogametik. ZZ yang betina adalah ZW. Kemudian kalau pada serangga, kelompok Hymenoptera, lebah ya, itu dia tipenya adalah haploid diploid, di mana dia tidak dikontrol oleh gonosom. Jenis kelaminnya tidak dikontrol oleh gonosom, tapi dikontrol oleh jumlah dari kromosomnya. Yang diploid atau 2N dia akan menghasilkan individu betina, yang haploid atau 1N dia akan menghasilkan individu jantan. Berarti ketika terjadi fertilisasi, pertemuan dua gamet, jadi pertemuan dua gamet ini akan menghasilkan individu betina. Sedangkan ketika tidak dibuahi, sel telurnya tidak dibuahi, dia tetap akan menghasilkan lebah, tapi lebahnya ini adalah lebah yang jantan. Itu pada tipe haploid diploid, ini pada serangga tipe Hymenoptera. Nah, itu determinasi seks. Semoga apa yang sudah disampaikan tentang tautan, kemudian gagal berpisah dan juga pindah silang sekaligus determinasi seks ini dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.